Perhatikan, Imam Al-Ghazali itu ilmu zohirnya, ilmu lahirnya sudah tabahur teh ngalaut, pakar di bidang ilmu akidah, di bidang falsafah, filsafat pemikiran Islam, pakar di bidang ilmu fikih madhab Syafi'i, masuk tarekat. Kenapa masuk tarekat? Sebab Imam Al-Ghazali ketika sholat jadi imam, adiknya namanya Ahmad Al-Ghazali yang sudah tenggelam dalam tasawuf dan tarekat di bawah bimbingan mursyid. Ceritanya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Salat Allahu Akbar, di belakang adiknya namanya Syekh Ahmad Al-Ghazali. Selesai sholat, adiknya ngulangi sholat, namanya sholat mu'adah. Imam Ghazali ngelirik, adiknya sholat lagi. Waduh, mukanya gimana? Merah ya, menganggap tidak sah diimami. Akhirnya Imam Ghazali mengajukan kepada ibunya yang masih ada. Ayahnya sudah meninggal semenjak Imam Ghazali kecil. Akhirnya di sidang Imam Ahmad Al-Ghazali ditanya oleh ibunya, "Hei Ahmad, engkau tadi setelah sholat bersama kakakmu Imam Al-Ghazali, apa yang kau lakukan? Sholat apa itu?" Imam Ahmad Al-Ghazali, "Aku sholat mu'adah, mengulang sholat." Kenapa? Tidak sah sholat diimami oleh abangku Imam Al-Ghazali. Wah, Imam Ghazali tambah merah saja. Lalu ditanya, "Hei Ahmad, apa yang menyebabkan sholat tidak sah diimami oleh abangmu itu?" Kata Imam Ahmad Al-Ghazali, adiknya, "Aku melihat di gamis abangku itu berlumur darah." Kata Imam Al-Ghazali, "Ini gamis yang aku pakai, sedikit pun, setitik pun tidak ada darah." Maka Imam Ahmad senyum. Yang dimaksud ada darah hakikat. Ketika engkau sholat dimulai takbiratul ihram, selesai sholat sampai salam, hatimu tidak hadir bersama Allah, hatimu tidak khusyuk, tapi hatimu ingat kepada bab karangan, bab haid yang belum selesai. Baru Imam Ghazali ya, dibuka rahasianya hatinya oleh adiknya atas cahaya kasyaf dari Allah, dibukakan hatinya. Menangis Imam Al-Ghazali. Benar apa yang disampaikan oleh adiknya. Ketika dia sholat dari takbiratul ihram sampai salam, saat itu dia sedang mengarang kitab fikih tentang haid. Jadi bukan hatinya hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, khusyuk hatinya kepada Allah dalam sholat, tapi ingat bab karangan, bab haid yang belum selesai. Haid darah bukan? Maka gambarannya gamisnya darah. Sadar dibukakan oleh adiknya tentang ahwalnya, kondisi hatinya yang tidak khusyuk ketika sholat. Padahal sudah jadi ulama besar. Lalu kata Imam Ghazali, "Hei adekku, bawa aku ke gurumu." Dibawa Imam Ghazali, ulama besar, oleh adeknya ke kota. Ternyata mursyidnya itu, hirfahnya, pekerjaannya, kalau dalam pandangan manusia hina, apa? Tukang sol sepatu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, tukang menservis sendal atau sepatu. Jadi ada mursyid yang begitu. Allah menyimpan ilmu hikmah kepada orang yang lahiriahnya nggak kelihatan berilmu tinggi, punya jamaah yang banyak, tidak punya popularitas, keterkenalan, enggak. Datang di hadapan gurunya,
Imam Ghazali yang sudah jadi ulama besar, tolong aku akui sebagai muridmu. Kata sang guru, kamu tidak akan bisa menjadi muridku. Kata Imam Ghazali, maksa terus. Padahal si gurunya itu ingin melihat kesungguhan dan keseriusannya. Bener nggak dia mau berguru? Kalau kamu pingin berguru, pingin jadi murid, bersihkan halaman rumahku. Itu ulama gede, ulama besar suruh apa? Nyapu halaman rumahnya. Aduh, Imam Ghazali bawa pakai apa? Bawa sapu kosrek. Sebab seorang mursyid yang dilihat bukan ilmunya dulu, yang dilihat adalah ahwalnya, isian hatinya. Ternyata banyak penyakitnya, sebab dari ilmu itu menimbulkan ujub, takabur, hubbul jah, cinta dengan pujian, hubbur riasah, cinta dengan kedudukan dan posisi. Itu semua adalah kehancuran. Itu yang dilihat oleh seorang mursyid, bukan hafalannya. Nggak dicek hafalan Imam Ghazali, sudah pasti bisa. Yang dicek adalah isian hatinya. Selesai, sekeliling halaman rumahnya bersih. Belum selesai, ada sebelah sana kotoran orang. Bersihkan pakai tangan. Wah, ditaikan lagi ujiannya. Imam Ghazali mikir. Akhirnya dapat inspirasi ketika iblis diperintahkan sujud ke Adam, gagal. Kenapa? Yang dilihat bukan siapa yang memerintahkan, tapi yang dilihat Adamnya oleh iblis. Gagal iblis. Yang dilihat bukan siapa yang memerintahkan, sampai lupa kepada yang memerintahkan sujud. Siapa yang memerintahkan sujud? Allah. Yang dilihat si Adamnya itu. Akhirnya berani maksiat kepada Allah, si iblis. Sadar tuh Imam Ghazali, jangan-jangan menimpa dirinya. Yang dilihat kotoran orangnya, nggak lihat siapa yang memerintahkannya. Baru akhirnya Imam Ghazali sering-seringkan apanya? Ya, gamisnya, siap untuk membersihkan kotoran manusia dengan apa? Tangannya langsung. Bulat hatinya, bersih hatinya. Yang dilihat adalah gurunya, bukan kotoran orangnya. Pas hampir disentuh, kata gurunya, stop Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali disuruh pulang. Selesai berguru kepada mursyid yang pertama, yang bisa membukakan dan membersihkan hatinya. Itu Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian, setelah keluar hati dari kotoran-kotoran ujubnya, takaburnya, hubul jahnya, cinta dieluk-eluk oleh masyarakat, dihormat-hormat oleh murid-muridnya, hilang dari hatinya, Allah datangkan ilmu kasab, dibukakan mata hatinya. Pulang ke pesantrennya, itu seperti pesantren itu tempat permainan anak-anak. Kenapa? Selama dia mengajar di pesantren itu, ternyata dia bukan ibadah. Yal'abun, dia sedang main-main saja. Ilmu yang disampaikan, dia sedang bukan ibadah hakikatnya. Dibukakan kasab, dibukakan hati Imam Ghazali. Selama dia mengajar berpuluh-puluh tahun, yang dibanggakannya itu ternyata bukan dihitung ibadah di sisi Allah, sedang main-main. Maka seperti permainan anak-anak. Itu yang disebut ilmu kulit, belum sampai kepada ilmu inti, ma'rifat kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, mabuk Imam Ghazali, dikumpulkan murid-muridnya. Hei murid-muridku, apa yang aku sampaikan selama ini tidak ada apa-apanya ilmu itu dibandingkan dengan ilmu yang baru aku terima. Kasab, dibukakan mata hatiku tentang hakikat. Akhirnya Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal 12 tahun dia riyadhah.
Salah satunya adalah beliau pergi ke Damaskus. Damaskus di mana? Suriah. Ada masjid tertua namanya Masjid Umayyah. Masjid tertua di mana? Damaskus, namanya Masjid apa? Umayyah. Dia datang ke DKM melamar jadi tukang marbot masjid. Tidak tahu kalau itu namanya, kalau dia adalah Imam Ghazali. Melamar dan menyamar dia ingin jadi tukang marbot masjid. Diterimalah. Tiap pagi, tiap hari, tiap sore bebersih, ngepel, nimba air, memenuhi buat orang yang wudhu. Orang-orang di masjid pada berbicara, hebat ya Imam Ghazali itu karangannya. Imam Ghazali ini senang gini aja. Orang-orang mengenal Imam Ghazali tapi nggak tahu mana Imam Ghazali itu. Imam Ghazalinya sedang terus ngepel, dia membersihkan hatinya, nggak mau ada keakuan, nggak mau ada ujub, nggak mau ada takabur, nggak mau ada hubul jah, suka dihormat-hormat oleh manusia, pingin bersih sebersih hatinya. Malam hari dia naik ke menara, dia nulis kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali membersihkan hati.